Halo warga sipil sekalian, kenalin, nama aku Farid Abdillah dengan NIM 23/520/444/KT/10359. Bersama 4 temanku bakal ngejelasin gangguan biotik pada Cupressus papuanus atau yang memiliki nama lokal cemara bundel. Perkenalkan, nama saya Farhana Nabila Arosida dengan nomor induk mahasiswa 23-51433-KT-10209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon cemara bundel dengan nama ilmiah Cupressus papuana. Pohon cemara bundel merupakan salah satu pohon yang mudah ditemui di berbagai wilayah di Indonesia karena mampu tumbuh di berbagai tempat. Tumbuhan cemara mudah untuk ditanam, namun membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh besar. Pohon cemara merupakan salah satu pohon yang berasal dari divisi Gymnospermae. Oleh karena itu, pohon cemara memiliki organ generatif berupa strobilus. Gangguan biotik pada cemara bundel. Pada tanaman cemara bundel ini terdapat gangguan biotik yang dapat menghambat pertumbuhan pohon cemara, sehingga kondisinya akan sangat memprihatinkan apabila tidak segera diatasi secara langsung. Gangguan biotik pada tanaman ini disebabkan oleh tumbuhan parasit, seperti benalu dan juga tali putri. Perkenalkan, saya Keval Farik Muntawa akan menjelaskan tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit merupakan tumbuhan yang hidup dengan cara mengambil hara dan mineral tanaman inangnya menggunakan Fustorium dan dapat menyebabkan kematian pada tanaman inang. Benalu merupakan jenis tanaman hemiparasit yang hanya menggantungkan sebagian hidupnya pada tanaman inang karena benalu mampu melakukan fotosintesis sendiri. Sedangkan tali putri merupakan jenis tanaman hulu parasit yang menggantungkan seluruh hidupnya pada tumbuhan inang karena tidak mampu melakukan fotosintesis sendiri. Gejala yang ditimbulkan ditimbulkan akibat serangan tanaman parasit pada tanaman cemara bundel ialah bagian tanaman mengering seperti pada kulit batang yang mulai mengering seiring berjalannya waktu akan mengalami pengelupasan. Pada bagian daun akan terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan, kemudian akan mengering akibat suplai mineral yang tidak tersalurkan dengan baik dan semakin lama akan mengalami perontokan daun sehingga hanya menyisakan ranting atau cabang pada batang tanaman cemara bundel. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, tanaman cemara yang terserang oleh tanaman parasit akan mengalami tahap kekeringan, kelayuan, terhambatnya pertumbuhan, dan sampai pada tahap kematian. Perkenalkan, nama saya Karenina Syifa Kalista dengan nomor induk mahasiswa 23-51993-KT-10344. Daur hidup benalu dimulai ketika biji benalu disebar oleh agen penyebar, contohnya burung, dan dapat menempel di cabang atau ranting tanaman karena selubung fiskin. Kemudian, biji berkecambah dan membentuk haustoria yang akan menembus kulit kayu hingga phloem. Benalu menyerap hara dan mineral tanaman inang hingga tunas baru banyak tumbuh di dekat pusat infeksi, yang akan menyebabkan pembengkakan pada bagian tanaman yang dekat dengan pusat infeksi. Benalu tumbuh semakin lebat, bahkan dapat menyelubungi tanaman inang sehingga menyebabkan kematian pada tanaman inang tersebut. Pengendalian benalu dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu pertama dengan pengendalian mekanik. Pengendalian mekanik yaitu mengambil atau memotong cabang yang terinfeksi oleh benalu atau penjarangan selektif. Yang kedua yaitu pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi dilakukan dengan menyemprotkan atau menyuntikkan bahan kimia pembasmi benalu. Yang ketiga yaitu pengendalian biologis. Pengendalian biologis yaitu menggunakan musuh alami atau seperti ulat, Delias eucharis, dan mamalia makan benalu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Ramadan dan saya akan membahas mengenai pengendalian tali putri. Saya sebutkan dulu latar belakang mengapa tali putri harus dikendalikan. 1. Tali putri dapat melakukan pemanjangan batang sulura kira-kira sebesar 1 cm per hari menurut Sunario tahun 2000.
Kedua, tali putri bisa bersifat agresif saat menyerang tumbuhan inangnya dan bisa saja menyebabkan kerusakan yang parah, bahkan menimbulkan gagal panen untuk spesies tertentu. Salah satu pengendaliannya adalah menghindari deep tillage. Mengapa demikian? Saya sebutkan dulu latar belakangnya. Biji tali putri memiliki diameter kurang lebih 1 mm. Lama-kelamaan, biji parasit itu akan pecah sendiri melalui kekuatan alaminya. Saat pecah, kecambah tali putri muncul dalam organ berbentuk seperti sulur yang kemudian disebut sebagai twinning stems, atau batang sulur tanpa akar maupun daun. Setelah kecambah menyentuh tanah, ia mulai menyerap air dengan bulu-bulu yang tumbuh di sekitarnya dan mulai melakukan diferensiasi dan berkembang seiring berjalannya waktu. Kecambah ini bersifat peka terhadap kekeringan dan sangat memerlukan penyerapan air dari tanah hingga panjang kecambahnya 3-6 cm. Setelah itu, tali putri akan mencari objek sentuhnya, bisa berupa biji atau benih dan dapat aja berupa pohon. Seiring dengan pertumbuhannya, batang sulur ini bisa menembus batang pohon dengan memecah lignin dan supresin penyinding dinding sel dengan enzim yang dimilikinya. Dan itulah alasan mengapa tali putri ini dapat menimbulkan kerusakan yang berat karena dapat dengan mudah mengambil unsur hara inangnya. Nah, deep tillage ini sebetulnya bisa berpotensi memecahkan biji tali putrinya itu. Jadi si kecambahnya ini bisa memulai pertumbuhannya langsung tanpa kita sadari. Mohon maaf. Dia ini tumbuhnya bisa cepat, yang saya bilang tadi bisa 1 cm per hari. Untuk pencegahannya, gunakanlah bibit yang tersertifikasi. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, hindari deep tillage. Dan yang ketiga, untuk tanaman pertanian, aturlah rotasi tanam. Dan pastikan alat-alat yang digunakan untuk mengolah tanah bersih dari infeksi tali putri. Lalu untuk membasmi tali putri, salah satunya adalah menggunakan salah satu caranya adalah menghilangkannya atau memotongnya dari pohon. Fun fact aja nih, tali putri memiliki senyawa saponin, flavonoid, polifenol, dan glikosida. Seperti yang kita ketahui, saponin merupakan zat yang bersifat seperti sabun, dan dia ini memiliki sifat anti-inflamasi, anti jamur, dan anti-bakteri. Dan saponin ini udah digunakan dan udah ada yang menelitinya untuk membasmi keong emas pada tumbuhan tanaman tertentu, dan bisa digunakan sebagai pestisida alami untuk membasmi keong emas itu dalam konsentrasi 0,7 ppm. Saponin ini bersifat antiradikal. Dia ini dapat melisiskan sel darah merah ataupun sel-sel tumbuhan, dan dia ini bisa bersifat toksik pada satu serangga. Jadi saponin ini bisa bermanfaat untuk diambil zatnya, bisa dijadikan untuk pembasmi alami juga. Tapi sayang, yang seperti yang saya ketahui itu baru beberapa objek tertentu, maksudnya hewan-hewan pemangsa tertentu yang baru diujikannya aja sejauh yang saya temukan. Dan untuk mengekstrasinya, secara garis besarnya, tali putri yang hinggap di tubuh inang diambil, dipotong atau dimusnahkan dari tumbuhan inangnya, lalu bisa dikeringkan, lalu diekstraksi dengan cara-cara tertentu. Hal ini untuk lebih detailnya lagi, silakan baca Google Scholar-nya karena sudah banyak yang membahas mengenai hal itu. Lalu untuk pencegahannya, bisa dengan menanam tanaman pagar atau hias atau liana lainnya yang dapat memancing burung. Dan saat mengolah tanah, gunakan alat-alat yang sudah tersanitisasi dengan
yang sudah tersanitasi supaya terbebas dari biji benalu. Dan bisa menggunakan bibit bersertifikasi yang bebas dari kontaminasi tali putri tersebut. Dan sebetulnya bisa saja menggunakan pengendalian biologis seperti menggunakan jamur fusarium dan menggunakan bakteri-bakteri lainnya. Dan pengendalian kimia sangat-sangat direkomendasikan sebagai langkah terakhir apabila semua aspek-aspek yang seperti pengendalian biologis, pengendalian fisik maupun pengendaliannya sudah ketemu jalan buntu. Tapi perhatikan juga mengenai dampaknya pada ekosistem baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, sekiranya di sini saja pembahasan saya mengenai pengendalian terhadap benalu dan tali putri. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penjelasannya menarik bukan mengenai gangguan biotik pada Cupressus papuanus. So, don't forget to give us a huge number and thanks for watching. Bye.